Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah, izinkan saya mempresentasikan karya tulis ilmiah proposal skripsi yang disusun oleh Mutiara Anggreni dengan NIM E10020010118 dengan judul Pemetaan Bahaya Banjir di Kabupaten Serang, Provinsi Banten menggunakan Sistem Informasi Geografis. Kita masuk ke pertama, penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rizky Ramadan, SPD MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia atau dosen pengampu yang telah memberikan materi bahasa Indonesia. Kedua, penyusun mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua karena mereka yang terus memberikan support hingga penyusun dapat menyelesaikan tugas tulis selesai. Ketiga, penyusun mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saran, support dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah proposal skripsi. Pada karya tulis ini berjudul Pemetaan Bahaya Banjir di Kabupaten Serang, Provinsi Banten menggunakan Sistem Informasi Geografis. Semoga memberikan banyak manfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Serang dapat melek akan adanya bahaya banjir yang tersebar di beberapa titik atau di beberapa kecamatan. Nah, pada presentasi kali ini terbagi menjadi 3 bab. Yang pertama, bab pertama yaitu terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab kedua terdiri dari kajian teori, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir. Bab ketiga terdiri dari waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan terakhir prosedur penelitian. Pertama kita masuk ke bab pertama, latar belakang. Bencana pada saat ini sering kita jumpai baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Bencana yang biasa kita jumpai dibedakan menjadi 2, yaitu bencana alam dan bencana non-alam. Dan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan mengenai bencana itu terbagi menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Menurut data bencana banjir yang merujuk pada data BPBD Provinsi Banten, banjir merupakan sesuatu yang sering terjadi. Nah, di sini terdapat sebuah grafik banjir yang terjadi di tahun 2020 dan 2021. Kita bisa melihat bahwa grafik ini menurun. Nah, mengapa menurun? Karena terjadinya banjir di tahun 2020 itu lebih tinggi dibandingkan di 2021. Di 2020 itu sebanyak 52 titik yang terendam banjir, sedangkan di tahun 2021 sebanyak 24 titik saja yang terjadi atau terendam dengan banjir. Nah, mengapa sering terjadi banjir, apalagi khususnya gitu di Indonesia? Nah, kita sering tertimpa musibah banjir itu karena kita mempunyai sebab seperti Indonesia itu berada di antara 4 pertemuan lempeng menurut Supartini, yaitu lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, lempeng benua Afrika, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Nah, Kabupaten Serang itu berada di Provinsi Banten, dan Kabupaten Serang itu memiliki batas administratif, yaitu pada wilayah timur kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, pada bagian barat berbatasan dengan Kota Cilegon, Kota Serang, dan Selat Sunda. Pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Sedangkan pada bagian utara itu berbatasan dengan Laut Jawa. Nah,
Untuk topografinya, topografi Kabupaten Serang ini berupa dataran rendah hingga dataran pegunungan dengan ketinggian 0 sampai 1.778 meter dari permukaan laut, yang mana dataran rendah tersebar di beberapa wilayah, seperti bagian utara dan barat. Sedangkan topografi yang berupa pegunungan itu tersebar di wilayah berbatasan dengan Pandeglang atau berbatasan langsung dengan Gunung Karang. Gitu. Nah, di sini ada sebuah pemetaan digital menggunakan sebuah software adalah sebuah cara untuk menghemat waktu dalam penganalisisannya, dalam penganalisan data yang diperlukan. Dan pada saat menentukan daerah bahaya banjir tidak memakan waktu yang banyak. Dan hasil yang diberikan juga cukup akurat dan dapat dijadikan sebuah rujukan bagi pemerintah setempat untuk melakukan mitigasi banjir ini, dan supaya klasifikasi banjirnya menurun juga. Dalam pembuatan pemetaan ini membutuhkan data-data yang akurat seperti dari BNPB, Inggris, dan lainnya. Nah, di sini terdapat sebuah rumusan masalah. Pertama, berapa banyakkah wilayah yang termasuk dalam zona bahaya banjir di Kabupaten Serang? 2, apakah yang menyebabkan bencana banjir ini sering terjadi? 3, bagaimana memetakan bahaya banjir di Kabupaten Serang menggunakan sistem informasi geografis serta solusi untuk banjir tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberitahukan kepada masyarakat Kabupaten Serang akan adanya bahaya banjir di beberapa titik menggunakan pemetaan digital dengan sistem informasi geografis. Jadi sistem informasi geografis ini hasilnya berupa visualisasi yang mana mudah dimengerti karena dalam hasilnya itu terdapat sebuah legenda keterangan untuk menjelaskan apa yang diinformasikan. Nah, di sini ada manfaat terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Nah, manfaat secara teoritis ialah pemanfaatan bahaya banjir menggunakan sistem informasi geografis dapat mempermudah dalam pemetaan wilayah yang termasuk dalam zona bahaya banjir, karena dengan pemetaan ini data yang dihasilkan juga akurat dan tidak memakan waktu yang lama. Data yang dihasilkan pun berupa visualisasi dengan keterangan yang jelas hingga mudah dipahami oleh pembaca. Dalam praktik di lapangan pun lebih cepat tertangani karena penganalisisan tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini terdapat manfaat praktis, yaitu penelitian ini berharap memberikan dampak yang sangat baik bagi wilayah Kabupaten Serang, yang mana dari penelitian ini dapat dijadikan sebuah acuan atau sebuah rujukan bagi BPDB Kabupaten Serang untuk melakukan sebuah tindakan supaya mengurangi risiko banjir yang terjadi saat terjadinya banjir, apalagi ketika musim penghujan telah tiba, seperti itu. Nah, penelitian ini mengharapkan bagi para pembaca sadar akan adanya bahaya banjir, sehingga para pembaca dapat melakukan mitigasi bencana sedini mungkin. Nah, di sini terdapat kajian teori. Pertama, bencana menurut KKBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana memiliki arti sesuatu yang menimbulkan sebuah kerugian, kesusahan, dan dapat menimbulkan sebuah penderitaan. Bencana alam ialah bencana yang disebabkan oleh alam menurut Purwadarmita pada tahun 2008. Pengertian banjir yang merujuk dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ialah banjir merupakan suatu peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi banjir. Yang pertama, curah hujan. Curah hujan sangat berkaitan erat dengan siklus hidrologi
karena hujan merupakan sebuah proses turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Nah, turunnya air ini dapat berupa cairan, padat, dan lainnya seperti itu. Kemudian di sini ada tutupan vegetasi, yaitu sesuatu yang menutupi bentuk permukaan bumi. Jadi kayak sesuatu yang menutupi permukaan bumi adalah yang disebut dengan tutupan. Nah, tapi di sini tutupan vegetasi berarti sebuah atau sesuatu yang menutupi permukaan bumi, yaitu vegetasi, pohon. Jadi yang menutupi permukaan bumi itu pohon. Nah, di sini ada jenis tanah. Nah, jenis tanah menurut A.S. Thayer pada 1903 itu, permukaan planet terdiri dari bahan remah dan lepas yang disebut dengan tanah, yang merupakan akumulasi dan campuran berbagai bahan seperti unsur-unsur SiAl, Ca, Mg, dan lain sebagainya. Nah, di sini SIG merupakan sistem komputer yang memiliki kemampuan berikut dalam menangani data yang bereferensi geografi. Yang pertama, memasukkan manajemen data, penyimpanan dan pemanggilan data, analisis dan manipulasi data, serta keluaran. Nah, di sini ada komponen SIG menurut John E. Harmon dan Stephen G. Anderson pada tahun 2003, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengguna. Pengguna itu ialah seorang yang menjalankan sistem. Jadi orang atau manusia yang menjalankan itu disebut pengguna, seperti itu. Aplikasi. Yang kedua itu aplikasi. Nah, aplikasi adalah sebuah prosedur untuk menjalankan sebuah sistem untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga yaitu data. Nah, data ini adalah sebuah sistem informasi geografis baik berupa data spasial maupun data atribut. Nah, keempat ada software. Software ini adalah perangkat lunak berupa program aplikasi yang di dalamnya terdapat sebuah pengolahan, penyimpanan, pemrosesan, dan lainnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada hardware. Hardware itu ya dikenal banyak orang itu sebagai perangkat kerasnya. Jadi sangat dibutuhkan untuk menjalankan perangkat lunak, karena perangkat lunak itu adalah sebuah programnya, sedangkan hardware itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan softwarenya, gitu, seperti komputer, CPU, atau dan lainnya. Nah, di sini memiliki tugas utamanya segitu. Nah, pertama itu input data. Nah, input data itu adalah sebuah proses konversi dari bentuk peta kertas atau sebuah foto bentuk digital atau digizing. Namun pada saat ini SIG sudah bisa secara otomatis merubahnya dengan teknologi scanning. Nah, yang kedua itu ada pembuatan peta, yaitu pembuatan peta menggunakan SIG lebih tingkat dibandingkan secara manual atau kaidah kartografi manual atau otomatis. Pada proses pembuatan peta menggunakan SIG membutuhkan database. Nah, hasil dari pemetaan menggunakan digital skalanya dapat menyesuaikan dengan karakteristik wilayah yang dipetakan. Nah, yang ketiga, manipulasi data, yaitu membutuhkan transformasi dan manipulasi untuk pembuatan datanya. Di dalamnya terdapat sebuah teknologi untuk manipulasi data seperti menghilangkan data yang tidak diperlukan. Jadi data-data yang tidak perlu ditampilkan itu dapat dihilangkan, seperti itu. Kemudian ada manajemen file, yaitu ketika data semakin tinggi, maka data user akan semakin banyak. Nah, disarankan menggunakan database management system atau DBMS gitu. Nah, yang kelima ada analisis query, yaitu digunakan untuk menganalisis data geografi untuk melihat sebuah pola dan tren. Kemudian yang terakhir yaitu memvisualisasikan hasil, yaitu hasil akhirnya berupa peta atau sebuah graf.
Nah, di sini ada tinjauan pustaka yang mana di sini terdapat dua gambar. Yang pertama gambar grafik dan yang kedua gambar peta. Nah, di sini data yang grafik ini didapatkan dari BPS Kabupaten Serang, yang mana berisi tentang curah hujan rata-rata di Kabupaten Serang pada tahun 2016 sampai 2018. Nah, kita bisa lihatnya di sini bahwa dari 3 tahun ini dan di sini terdapat 12 bulan atau 1 tahun gitu. Nah, di sini tuh kita bisa lihat nih pada tahun 2018 itu memiliki tingkat rata-rata curah hujan tertinggi dibandingkan yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian disusul dengan 2017. Nah, di sini tuh yang paling tertinggi banget di 2018 berada di bulan Juli, sedangkan ini berada di bulan Februari seperti itu. Nah, kita lihat ke sampingnya itu terdapat sebuah peta, yang mana peta ini dibuat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang curah hujan pada bulan Desember 2021. Nah, kita bisa lihat ke legenda. Nah, ini adalah Kabupaten Serang berada di sini karena berada di barat Pulau Jawa gitu. Nah, kita lihat ke legendanya, maka di sini itu termasuk rata-rata curah hujan yang menengah seperti itu, karena banyaknya warna kuning ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, menurut analisis peta curah hujan pada bulan Desember 2021, nah tadi kan kita udah lihat tuh petanya. Kabupaten Serang berada pada rata-rata curah hujan yang menengah dan tinggi. Tinggi itu cuma di beberapa titik aja. Jadi banyaknya cuma menengah aja seperti itu. Curah hujan yang tinggi berada pada wilayah yang memiliki potensi banjir, yaitu pada wilayah bagian utara Kabupaten Serang. Jadi semakin tinggi curah hujan pada suatu wilayah, maka potensi untuk terjadinya banjir pun akan semakin besar seperti itu. Ditambah lagi ketika tutupan vegetasi itu semakin berkurang. Nah, ini kita bisa lihat ya gambar yang diambil dari Google Earth dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat nih tutupan vegetasinya itu semakin bertambah tahunnya tuh semakin berkurang. Seperti itu kita lihat, ini adalah tahun 1984, itu masih banyak banget tuh tutupan vegetasinya. Nah, kita bandingkan dengan 2022 itu udah sangat beda banget ya. Itu pada bagian sini itu masih banyak banget tuh vegetasinya, tutupannya, dan kita lihat ke sini pada 2022 itu sudah terlihat bahwa vegetasi itu sudah mulai menghilang seperti itu. Jadi dari tahun ke tahun vegetasi itu sudah mulai berubah, sudah mulai digantikan tutup lahannya dengan yang lainnya. Nah, di sini menurut Baja pada tahun 2012 penggunaan lahan sering diistilahkan dengan peruntukan lahan atau juga tata guna lahan. Jadi ketika kita tadi membahas tentang tutupan lahan, itu berbeda dengan penggunaan lahan. Tutupan lahan adalah sesuatu yang menutupi permukaan bumi seperti vegetasi, rumah, dan lainnya seperti itu. Jadi apapun yang menutupi permukaan bumi itulah tutupan lahan. Sedangkan dengan penggunaan lahan adalah peruntukan lahan itu digunakan untuk apa? Seperti untuk industri, pemukiman, dan lain-lainnya seperti itu. Jadi tata guna lahan itu untuk apa? Lebih kepada rujukan penggunaan lahan, bukan objek yang ada di permukaan bumi tersebut seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar sungai, dua sungai yang merupakan sungai utama di Kabupaten Serang. Nah, pada daerah
ini merupakan daerah utara di bagian utara di Kabupaten Serang. Nah, ini adalah Sungai Ciujung, ini adalah Sungai Cidurian. Nah, mana di daerah sini memiliki jenis tanah aluvial gitu. Jadi ketika air itu tinggi, itu sulit sedikit lambat untuk terserapnya seperti itu. Karena jika di daerah semakin datar, maka laju air itu semakin lambat. Nah, kita tidak bisa ya menyepelekan bahaya banjir, karena bahaya banjir ini banyak merugikan kita gitu dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, sosial, dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga dari data yang terkumpul perlu dilakukan sebuah pemetaan bahaya banjir dengan sistem informasi geografis. Pemetaan ini menggunakan software SIG, yaitu kita menggunakan softwarenya ArcGIS seperti itu, yang mana kita menggunakan pemetaan dengan SIG ini dapat menghemat waktu dan informasi yang disajikan pun sangat detail. Pemetaan banjir ini datanya itu didapatkan dari badan terpercaya atau web-web seperti Indis BNPB. Nah, ini adalah sebuah petanya ya. Ini adalah sebuah klasifikasinya. Ini adalah peta yang dibuat menggunakan software ArcGIS gitu. Kita bisa lihat di sini kita sudah memetakan mana saja sih wilayah yang merupakan bahaya banjir. Kita bisa lihat bahwa daerah yang dekat dengan atau dilalui dengan Sungai Ciujung dan Cidurian itu memiliki potensi banjir yang tinggi seperti itu. Nah, kita bisa lihat nih di sini di legendanya atau keterangannya bahwa ketika warna biru itu dia itu termasuk dalam bahaya banjir yang rendah, sedangkan untuk yang warna kuning itu bahaya banjir yang tinggi. Sedangkan kita lihat di sini itu banyaknya warna kuning, jadi banyak sekali yang memiliki potensi bahaya banjir yang tinggi. Jadi ini adalah klasifikasinya tingkat 1, 2, 3. Klasifikasinya itu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kita lihat di sini itu banyaknya yang tinggi. Jadi daerah sebelah sini ya, kita lihat di perubahan tutupan vegetasi itu memang vegetasinya itu sudah banyak yang hilang seperti itu, berkurang akibat aktivitas manusia ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, di sini banjir 2013 merupakan banjir terparah. Jadi di Kabupaten Serang pernah terjadi banjir yang cukup parah hingga melumpuhkan aktivitas tol Merak Tangerang. Jadi selama banjir ini ada, tol itu tidak bisa berfungsi. Jadi dialihkan ke langsung tol yang berada di Kande dan sebagainya seperti itu. Jadi dari kota ke Tangerang itu tidak beroperasi karena terjadinya banjir. Banjir ini disebabkan oleh krisis Sahara. Saat itu terjadi polusi Cidurian dan Cilandan atau Desakan dari Provinsi di mana krisis ini menyebabkan cahaya karena tadi sudah membahas dua sungai ini. Nah, kita bagi sesuai dengan lintasan sungainya. Yang pertama, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Bandung, Kecamatan Keragilan, Kecamatan Cikesal, Kecamatan Tibing, Kecamatan Carena, Kecamatan Bontang, Kecamatan Tirta, Kecamatan Tanaga, Kecamatan Cimande. Nah, untuk lintasan Cidurian itu cuma dua aja, yaitu Jamilan dan
Nah, sekarang itu sungai itu sudah banyak yang dangkal ya, karena berbagai aktivitas manusia ataupun karena lainnya seperti itu. Nah, tapi sekarang kita sudah lihat di beberapa sungai itu sudah terjadi proses pendalaman sungai lagi dengan bantuan alat-alat berat seperti itu. Dan kita juga perlu melakukan reboisasi di bibir sungai gitu. Dan yang reboisasi di bibir sungai ini mungkin masih belum terlalu bisa dilihat gitu. Tapi kita bisa mencoba dengan reboisasi di bibir sungai atau pinggir sungai itu supaya air itu ketika meluap itu memiliki tempat untuk meresapnya. Yang keempat yaitu pembuatan waduk karyaan di hulu sungai. Jadi Kabupaten Lebak itu sudah membuat waduk untuk menampung air dari das yang berada di Provinsi Banten, yaitu das Ciujung, das Cidurian, dan Cibanten. Itu. Dan menurut Januar pada 2013, penyempurnaan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2012 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hasil hutan rakyat yang di dalamnya terdapat kausal yang memperbolehkan hutan rakyat ditebang tanpa izin. Hal ini juga menjadi celah bagi masyarakat untuk menebang pohon secara tidak bertanggung jawab. Itu jadi dari peraturan itu memiliki kelemahan seperti itu, yang mana memperbolehkan hutan rakyat itu ditebang tanpa seizin gitu, tanpa memiliki izin. Jadi ketika itu dapat dimanfaatkan oleh berbagai oknum seperti itu, maka perlu dilakukan penyempurnaan peraturan menteri ini. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, bencana yang sering terjadi di berbagai wilayah seperti bencana banjir. Kita akan melakukan sebuah kerangka pikir, yaitu yang pertama curah hujan yang tinggi ditambah dengan vegetasi yang berkurang, maka berkurangnya daerah resapan airnya. Karena curah hujan tinggi tidak ada vegetasinya berkurang, maka daerah resapan itu berkurang seperti ini. Daerah resapan itu tidak seperti dulu yang dapat meresap air dengan cepat seperti itu karena ada bantuan vegetasi. Nah, kemudian dari kurangnya daerah resapan ini akan menimbulkan sebuah bahaya banjir karena air yang meluap itu tidak memiliki daerah resapannya lagi gitu. Kemudian dari bahaya banjir ini kita mengumpulkan berbagai data dari sumber-sumber terpercaya untuk melakukan sebuah pemetaan. Nah, kita melakukan sebuah pemetaan untuk daerah wilayah yang memiliki bahaya banjir seperti itu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, dari semua ini terdapat dua variabel. Yang pertama, tingkat klasifikasi banjirnya. Yang kedua itu faktor dari penyebab terjadinya banjir. Nah, kita masuk ke bab ketiga, yaitu pertama, waktu pencarian data yang dibutuhkan untuk penelitian ini terjadi pada tanggal 5 sampai 6 Januari 2022. Nah, ini adalah data yang diambil dari BPDB Kabupaten Serang. Nah, pendekatan yang dipakai juga adalah pendekatan kualitatif, dan jenis penelitiannya itu jenis penelitian deskriptif. Nah, yang mana penelitian ini guna untuk memberikan sebuah informasi menggunakan pemetaan di Kabupaten Serang sehingga dapat mengetahui wilayah bahaya banjir, kemudian mencari solusi untuk kedepannya. Nah, di sini ada data yang dipakai dan sumber datanya. Data yang dipakai adalah data sekunder
data ini berasal dari dokumen-dokumen atau data yang berasal dari web resmi seperti BNPB, BPDB, dan lainnya, dan sumber datanya tuh berasal dari tadi kayak gitu. Yang mana hasil ini, pengambilan sampel ini mendapatkan hasil titik di mana saja atau persebaran wilayah yang termasuk dalam bahaya banjir seperti itu. Nah, untuk teknik pengumpulan data, pertama kita mengambil data dari web resmi, mulai dari BNPB Inggris, yang mana di sini menyediakan sebuah soft file atau layer untuk aplikasi atau software ArcGIS. Nah, kemudian kita mendapat informasi dari BPDB, yang mana di situ menjelaskan tentang wilayah mana saja yang menjadi termasuk dalam wilayah bahaya banjir. Kemudian BPS, yaitu kita dapat menemukan informasi curah hujan yang terjadi di Kabupaten Serang, serta jurnal-jurnal yang memperkuat tentang penelitian ini. Nah, kemudian yang kedua, mengolah data menggunakan software ArcGIS. Yang ketiga, hasilnya berupa visualisasi gambar, yaitu peta dan informasi data. Datanya itu berupa data spasial dan data atribut. Di sini ada terakhir itu prosedur penelitian. Di dalam web BNPB Inggris terdapat pemetaan persebaran berbagai bencana di seluruh Indonesia, salah satunya termasuk di Kabupaten Serang. Selain BNPB, penelitian ini menggunakan sumber data penanggulangan bencana daerah Provinsi Banten tentang wilayah yang memiliki risiko bahaya banjir dan mengambil data curah hujan rata-rata dari web resmi. Oke, sekian dari saya presentasinya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila kita berbuat indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.